Halo kawan, jumpa lagi. Nah, ini saldo rekeningnya masih nol ya. Nah, kawan, selesai buka rekening, kita bisa langsung gunakan aplikasi BCA Mobile ini untuk melakukan setoran awal melalui mesin ATM BCA ya. Kita bisa gunakan fitur cardless ini untuk melakukan setoran awal ke rekening kita ini ya. Video cara melakukan store saldo awal melalui mesin ATM bisa kalian lihat di kolom komentar atau di kolom deskripsi video ini. Nah, sebelum memulai proses pendaftaran, yang perlu disiapkan yakni KTP asli, NPWP kalau ada ya, tidak ada tidak jadi masalah. Buat tanda tangan di atas kertas putih, nomor HP kita harus ada pulsanya minimal Rp2.000, alamat email yang aktif terdaftar di HP, dan koneksi internet yang stabil. Nah kawan, pembukaan rekening BCA secara online bisa dilakukan melalui dua kanal Bank BCA, bisa melalui BCA Mobile atau bisa juga melalui My BCA. Nah, saya melakukan pembukaan rekening melalui BCA Mobile. Oke, setelah aplikasinya di-download, kita buka. Nah, ada beberapa akses yang akan diminta. Kita berikan izin untuk semua akses yang diminta. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Di sini kita pilih buka rekening baru. Nah, kemudian muncul halaman seperti ini. Kita pilih tetap di BCA Mobile. Di halaman ini kita geser saja ke samping kiri. Lalu tap lanjut. Nah, ini halaman info persiapan dan tahapan pendaftarannya. Tap mulai. Apakah Anda sudah memiliki rekening BCA saat ini? Pilih tidak. Kemudian tap lanjut. Berikutnya tampil halaman pemilihan jenis tabungan. Di sini ada 3 jenis tabungan yang bisa kita pilih. Ada tahapan ekspresi, dan tahapan gold. Nah, saya akan kasih ringkasan dari masing-masing tabungan ya. Nantinya kalian bisa tap di jenis tabungan untuk melihat detail dari setiap tabungan ya. Pertama, untuk jenis tabungan tahapan, saldo rata-rata minimum per bulan Rp100.000 dan akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000 apabila saldo di bawah rata-rata minimum. Saldo mengendap atau saldo tertahan Rp50.000. Biaya admin bulanan sesuai jenis kartu yang dipilih ya. Untuk kartunya ada 3 pilihan, ada paspor blue, biaya admin per bulannya Rp14.000, biaya cetak kartunya Rp10.000. Ada paspor gold, biaya admin per bulannya Rp16.000, biaya cetak kartunya Rp15.000. Dan ada paspor platinum, biaya admin per bulannya Rp19.000, biaya cetak kartunya Rp20.000. Yang kedua ada tahapan ekspresi. Untuk tabungan tahapan ekspresi, saldo mengendap Rp10.000 dan biaya admin bulanannya juga Rp10.000. Untuk kartu ATM-nya hanya tersedia 1 jenis saja ya. Biaya cetak kartunya Rp25.000. Yang ketiga, tahapan gold. Untuk tabungan tahapan gold sama juga seperti tabungan tahapan ya. Yang membedakannya terletak pada saldo rata-rata minimum per bulannya, itu Rp10 juta dan akan dikenakan biaya admin tambahan sebesar Rp5.000 apabila saldo di bawah rata-rata minimum. Selebihnya sama seperti tabungan tahapan ya. Terdapat 3 jenis kartu, biaya adminnya juga sama. Nah, di sini saya akan memilih jenis tabungan tahapan ekspresi ya. Nah, kawan, khusus untuk tabungan tahapan ekspresi tidak diberikan buku rekening ya, jadi tidak ada buku tabungannya. Kemudian tap lanjut. Di sini kita pilih lagi atau checklist tahapan ekspresi. Lalu tap lanjut. Kemudian verifikasi nomor handphone ya. Nah kawan, saya menggunakan nomor Telkomsel, tarif SMS yang dikenakan itu Rp1.620 ya.
Di sini kita tinggal tap kirim, nanti secara otomatis kita akan dialihkan ke halaman aplikasi pesan seperti ini. Nomor tujuan dan isi pesannya akan terisi secara otomatis. Di sini kita tinggal mengirim pesannya saja ya. Nah, setelah SMS terkirim dan ada balasan seperti ini, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi BCA Mobile. Oke, tampilannya langsung lanjut ke tahap berikutnya buat kode akses. Kode akses terdiri dari 6 karakter, kombinasikan antara huruf dan angka, boleh pakai huruf besar dan boleh juga pakai huruf kecil ya. Lalu konfirmasi kembali kode aksesnya. Kode akses ini nantinya digunakan untuk login atau masuk ke BCA Mobile ya. Kemudian tap lanjut. Berikutnya verifikasi alamat email, isi alamat email atau Gmail yang digunakan di HP kita ya. Lalu centang kotak di bawahnya ini dan tap lanjut. Kemudian kita diminta masukkan kode OTP yang dikirim ke alamat email tadi. Cek email atau Gmail kita. Nah, ini kode OTP-nya. Kemudian kembali ke BCA Mobile dan isi kode OTP-nya. Lalu tap lanjut. Berikutnya siapkan dokumen-dokumen kita. Pertama, foto eKTP kita. Ini kita isinkan. Foto KTP kita seperti ini. Oke, nanti ini KTP kita langsung terbaca ya. Lalu tap lanjut. Nah kawan, data-data kita di KTP akan terbaca dan terisi secara otomatis ya. Di sini kita tinggal lengkapi lagi beberapa data yang belum terisi, yakni provinsi. Nah di sini kita tinggal memilih saja ya. Lalu pilih kabupaten kota, pilih kecamatan, kelurahan atau desa, dan kode pos. Lalu centang kotak di bawahnya. Kemudian tap lanjut. Berikutnya foto selfie. Ini panduan cara selfie-nya, kita geser saja ke samping. Lalu tap mulai ambil gambar. Seperti ini ya. Kalau hasilnya dirasa kurang pas, kita bisa memilih untuk rekam ulang. Kalau hasilnya sudah pas, kemudian tap lanjut. Berikutnya foto tanda tangan di atas kertas putih yang sudah kita siapkan. Tanda tangannya harus sama seperti yang ada di KTP ya. Lalu centang kotak di bawahnya ini. Kemudian tap lanjut. Selanjutnya foto kartu NPWP kita kalau ada ya. Kalau tidak ada NPWP langsung saja tap lanjut. Karena saya memiliki NPWP, jadi saya akan foto NPWP-nya. Setelah itu pilih status NPWP, apakah individu atau suami istri. Lalu centang kotak di bawahnya, kemudian tap lanjut. Oke, setelah itu kita tap lagi lanjut. Berikutnya pilih status perkawinan, agama, dan isi nama gadis ibu kandung. Nah kawan, apabila alamat tempat tinggal kita sama dengan alamat di KTP, maka kita centang saja kotak ini ya. Tetapi kalau alamat tempat tinggal kalian saat ini berbeda dengan alamat yang tertera di KTP, maka kotak ini jangan di checklist ya. Karena alamat tempat tinggal saya sama dengan alamat di KTP, jadi saya checklist kotaknya. Kemudian tap lanjut. Berikutnya pilih tujuan pembukaan rekening, sumber penghasilan, pendapatan per tahun, pekerjaan. Nah ini daftar pekerjaan yang tersedia. Kalau pekerjaan kalian tidak ada di daftar ini, pilih saja lainnya di paling bawah ya. Lalu checklist kotak di bawahnya.
kemudian tap lanjut. Berikutnya isi informasi pekerjaan, yakni jabatan, bidang usaha, nama perusahaan, alamat kantor, dan nomor telepon kantor. Nah, halaman ini bisa berbeda ya, tergantung pilihan pekerjaan di awal tadi. Misalkan kalau sebelumnya pilih pelajar atau mahasiswa, halaman isian ini akan berbeda ya, seperti itu. Kemudian tap lanjut. Berikutnya pilih kantor cabang BCA di mana rekening kita akan dibuka. Tinggal pilih kota. Nah, kawan, kita bisa ketik nama kota tempat domisili kita ya, biar mempermudah pencarian. Lalu pilih kecamatan. Nanti akan tampil kantor cabang BCA-nya. Lalu pilih kantor cabangnya. Kemudian tap lanjut. Berikutnya halaman promosi dan kode referral. Silakan kalau kalian mau memilih vouchernya ya. Kalau tidak pun kita bisa langsung tap lanjut ya. Kalau punya kode referral silakan diisi. Kalau tidak ada dikosongkan saja. Dua pilihan ini tidak wajib ya, bisa kita kosongkan. Kemudian tap lanjut. Berikutnya halaman konfirmasi. Di sini kita diminta mengecek kembali semua data yang sudah kita berikan. Kita scroll ke bawah dan mengecek kembali semua data-data yang sudah kita isi. Kita bisa pilih ubah kalau mau diperbaiki ya. Kalau semua sudah benar, kemudian kita checklist 4 kotak ini ya. Yang pertama, ringkasan informasi produk. Silakan dibaca atau langsung saja scroll ke bawah. Lalu tap setuju. Kedua, memahami ketentuan rekening yang dipilih. Ini juga kita scroll sampai bawah, lalu tap setuju. Kotak ketiga, saya adalah warga negara Indonesia dan tidak memiliki kewajiban pajak di negara lain. Dan kotak keempat, handphone yang digunakan untuk membuka rekening adalah milik saya sendiri. Nah, untuk dua kotak di bawahnya berkaitan dengan penggunaan data pribadi untuk penawaran promosi produk, baik produk milik BCA maupun produk pihak ketiga. Sifatnya opsional, boleh di checklist, boleh tidak di checklist ya. Saya memilih untuk tidak di checklist. Lalu tap lanjut. Berikutnya kita diminta melakukan video call dengan customer service BCA. Tap mulai video call. Ini kita tap izinkan. Kita izinkan semua akses yang diminta ya. Nah, nanti kita akan dikonfirmasi kembali beberapa data utama kita ya, seperti nama, tempat tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Dan setelah itu pembukaan rekening akan diproses oleh customer service-nya ya. Setelah sesi video call selesai, langsung tampil seperti ini. Rekening berhasil dibuka. Langsung tampil kartu dan nomor kartu debit kita, nomor rekening, dan kantor cabang di mana rekening kita terdaftar. Kemudian kita tap aktivasi mobile banking. Di sini kita checklist dua kotak ini. Pertama, memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan. Scroll sampai bawah, lalu tap setuju. Lalu kotak yang kedua juga sama, scroll saja sampai paling bawah. Lalu tap setuju. Kemudian tap lanjut. Berikutnya kita diminta membuat PIN transaksi. PIN terdiri dari 6 digit angka ya. Lalu konfirmasi kembali PIN-nya. Kemudian tap lanjut. Oke, aktivasi internet banking berhasil. Jadi tidak hanya mobile banking, kita juga bisa akses internet banking ya. Ini user ID untuk internet bankingnya. Kemudian kita tutup halaman ini. Nah, ini halaman informasi beberapa cara untuk mengisi saldo awal ke rekening kita ya. Silakan dibaca atau langsung saja tap tutup. Oke, tampilannya kembali lagi ke awal seperti ini. Kita tinggal masuk, pilih MBCA yang paling atas. Kemudian tinggal isi kode akses yang tadi sudah kita buat ya.
Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke ya kawan, jadi kurang lebih seperti itu proses pembukaan rekening BCA secara online melalui handphone. Semoga video dan informasinya bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton, yang sudah like, dan yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.